Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Brokoli, Broadcasting Only. kembali lagi bersama saya Naila Asyifa Hajar. Dan saya Mahania Segaf. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yaitu Bapak Muhammad Butahari Ramadhani, Esiko Mamiko. Halo. Ya, apa kabar Pak Hari? Baik, alhamdulillah. Akhir-akhir ini kesibukan Bapak Hari lagi ngapain nih? Ya, sibuknya mungkin ada ngisi nilai, terus ada UAS dan macam-macam lah. Oke, baik pemirsa Brokoli, hari ini kita akan ngobrol sedikit dengan Pak Hari, yaitu mengenai apa nih Mahani? Hari ini kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kita ajukan kepada Bapak Hari. Langsung saja nih Pak, sebagai dosen nih, apakah ada kewajiban lain di luar dari perkuliahan seperti Bapak membuat penelitian misalnya? Iya, ada sih biasanya kalau penelitian kita santai aja ya jadinya. Kita santai. Jadi biasanya kalau dosen itu ada yang namanya tridharma. Nah, yang pertama itu adalah penelitian, itu biasanya buat jurnal, terus ada penelitian baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan, jadi biasanya mengajar, membimbing, menguji skripsi. Nah, kalian nanti siap-siap nanti buat skripsi. Nah, itu adalah termasuk dari pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengabdian. Jadi biasanya ada kayak membuat proposal, terus nanti kita ke masyarakat, nanti diaplikasikan di masyarakat. Biasanya itu mengikutin itu dosen sama mahasiswa. Nah, ada 3 jadinya. Nah Pak, kewajiban melakukan penelitian sebagai dosen ini kira-kira tujuannya untuk apa ya? Karena kemungkinan besar beberapa mahasiswa mungkin belum tahu tentang hal ini ya Pak ya? Oh gitu, jadi biasanya kalau penelitian sebagai informasi ya, nanti kan kalian bikin skripsi. Nah kalau skripsi itu kan ada jurnal. Nah jurnal itu adalah termasuk dari penelitian. Jadi nanti jurnal itu dipublis baik nanti tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah biasanya gunanya tuh buat apa? Pertama biasanya tuh dari dosen ada namanya angka kredit. Jadi kreditnya itu nanti di-fullkan sampai kira-kira mungkin 100 atau 150 baru naik pangkat. Nah, biasanya pangkat paling awal kan mungkin ada asisten ahli, terus nanti ada lektor kepala, terus nanti ada guru besar. Nah, gitu kalau saya masih awal banget asisten ahli. Jadi itulah buat angka kredit poin, dan mungkin nanti kalau misalkan ada tulisan sampai nasional ataupun internasional dia dapat insentif. Nah, itu yang ditargetkan pada dosen-dosen. Iya. Oke deh Pak. Nah, sebagai dosen komunikasi di Visip ULM nih Pak, ada nggak sih tema yang menjadi interest Bapak untuk melakukan penelitian akhir-akhir ini? Iya, baik. Jadi kalau saya sih emang dulu informasi saya S1 jurnalistik ya kan. Biasanya jadi saya suka yang terkait dengan jurnalistik. Mungkin kayak agenda setting, mungkin terkait media massa atau framing. Nah, itu saya suka yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu public relation. Karena kan kita sering ketemu kan kuliah di public relation kan, di PR. Nah, itu mungkin saya sukanya di area public relation. Jadi kayak mungkin terkait dengan strategi, mungkin terkait dengan dunia public relation. Nah, yang terakhir mungkin komunikasi politik. Ya. Nah, karena komunikasi politik ini saya suka sekali politik. Nah, kalian harus tahu nanti politik. Jangan kayak, Pak, saya nggak suka politik, Pak. Nah, kita harus tahu. Iya, gitu. betul. Mungkin terakhir mungkin komunikasi politik. Saya suka banget. Saya banyak menerbitkan yang terkait komunikasi politik. Udah sekitar 2 atau 3 jurnal lah mungkin. Nah, kebetulan ya Pak ya, terkait jurnal penelitian Bapak ini, boleh nggak Pak kasih tahu kepada pemirsa Brokoli salah satu jurnal penelitian Bapak yang sudah terselesaikan? Ya, boleh, bisa sekali. Jadi langsung saya sebutin judulnya. Iya, betul. Nah, jadi saya pernah menerbitkan jurnal tingkat nasional, diterbitkan di Universitas Gontor. Gontor itu di Jawa Timur. Iya, betul. Nah, Jawa Timur itu judulnya Jaringan Komunikasi Politik yang dipilih oleh kepala daerah dalam proses perumusan RAPBD Kota Banjarbaru tahun 2019. Jadi baru terbit tahun lalu, 2020. Nah, iya itu. Kalau boleh tahu berapa lama Pak Bapak menyelesaikan penelitian tersebut? Kalau penelitiannya sih itu pas saya S2 kemarin tesis, sekaligus saya buat jurnalnya kurang lebih sekitar 8 bulan lah. Dan itu susah sekali lah, karena kan terkait dengan kepala daerah, kebetulan wali kota. Nah, wali kotanya kebetulan sudah meninggal dunia, itu Pak almarhum Najmi Adani, itu di Wali Kota Banjarbaru. Kemudian saya juga terkait dengan DPRD Kota Banjarbaru, jadi saya kayak meneliti di 2 instansi itu, legislatif ya kan. Udah ingat kan legislatif apa? Ayo, apa itu legislatif? Legislatif itu Takut banget loh. pengertiannya atau contohnya Pak? Contohnya deh, contoh legislatif siapa? DPR Pak? Bukan, kebalik itu. Yakin. Nah, jadi kalau legislatif itu kayak di DPRD itu kan ada kayak anggota dewan. Nah, itu bagian dari legislatif, ya kan. Terus kalau misalkan eksekutif itu bagian dari kepala daerahnya. Jadi wali kota, terus ada SKPD, terus nanti dari bagian dinasnya. Nah, itu.
kayak mereka itu kan sebenarnya kepala daerahnya dari non partai nih kemarin. Jadi kan harusnya dia nggak punya nilai politiknya di DPR. Nah, kenapa bisa mereka si wali kota ini bisa merumuskan APBD tanpa kayak ada berantem? Iya, Contohnya kayak di Jakarta tuh, kan dulu ingat kebetulan juga udah meninggal juga Haji Lulung. Nah itu kan dia berantem sama Pak Ahok karena Pak Ahok kan non partai dulu kemarin atau partai minoritas. Iya, betul. Nah gitu, jadi kayak gimana sih supaya bisa akur loh kalau bahasa Sempat Bahasanya. cekcok ya Pak ya? Ya kan potensinya kan tinggi untuk Iya, cekcok gitu. Nah jadi saya neliti itu dan syukurnya memang walaupun lama namanya birokrasi kan kita ya 8 bulan alhamdulillah udah berhasil. Nah ini tingkatnya alhamdulillah juga tingkat nasional. Itu juga sangat hebat Pak, kalau kita sebagai mahasiswa meneliti begitu bisa Bisa aja. Yang penting coba. selesai, Pak. Yang penting coba dulu. Iya. Alhamdulillah selesai ya Pak. Nah, kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai salah satu jurnal yang sudah beliau sebutkan tadi yang berjudul Jaringan Komunikasi Politik yang dipilih kepala daerah dalam proses perumusan RAPBD Kota Banjarbaru tahun 2019, betul Pak? Betul. Oke. Apa itu Mani? Oke, penelitian ini sebelumnya Bapak menyelesaikannya secara individual atau Bapak bersama tim? Kebetulan saya individual. Jadi saya pas tahun 2019 kemarin saya sendirian aja gitu. Mungkin Individual dan 8 bulan. 8 bulan kurang lebih. Itu intens ya Pak setiap hari? Intens. Enggak setiap hari juga sih, setiap minggu mungkin 2 sampai 3 kali. Kita tahu kan kalau misalkan kita ke dinas siapa tahu Bapak kepala dinasnya sibuk Sibuk, ya. atau ke DPRD bapaknya juga lagi keluar. Nah, itu kan itu kendalanya lah. Nah, tapi saya sampai masuk ke ini sih rapatnya sampai pernah ikut. Rapat Anggota DPRD-nya itu. Jadi kayak gimana? Masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, alhamdulillah diberi izin gitu. Seru banget. Ya seru lah, nanti cobalah politik. Kan bingung politik mana sih? Seru kok. Seru sih Pak sebenarnya Seru, politik. cuma ya capek. Cuman iya. Bikin capek. Teorinya banyak diangkat. Betul. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya apa sih Pak tujuan atau hal yang Bapak cari atau urgensi terkait penelitian tersebut? Ya baik, jadi terkait penelitian saya ini kebetulan tadi sudah saya jelasin terkait dengan gimana sih wali kota sebagai pimpinan daerah itu bisa bernego, lobby kepada pihak anggota dewan. Karena dari kepala daerahnya kan dia nggak punya partai nih, non partai. Dia memang berpangkat dari birokrat. Terus di DPRD ini kan kumpulan partai nih, kurang lebih sekitar 10 partai kan. Nah, anggaplah kalau ibaratnya dia nggak punya pasukan. Nah, tapi kenapa dia bisa merumuskan APBD tahun 2019 itu tanpa ada kendala yang berarti. Kan harusnya kita kalau ibaratnya kayak di Jakarta ribut nih, apalagi udah soal duit nih, nggak ada lagi teman-teman, nggak ada teman, nggak ada musuh segala tuh udah jadi satu gitu kan. Nah, bagaimana sih ternyata strateginya seperti itu. Nah, jadi wali kota ini kayak bahasanya informal, ngajak makan, terus diskusi, terus kayak di daerah Banjarmasin ini kan biasanya ada kayak selamatan atau kayak yasinan. Nah, cara berkomunikasi beliau Pak almarhum Najim itu seperti itu. Jadi dapat strateginya kurang lebih lobbynya seperti itu. Oke deh. Lobby. Boleh diceritakan sedikit Pak mengenai latar belakang dari penelitian Bapak ini? Ya, baik, latar belakang ini saya sebenarnya meneruskan dari tugas akhir S2 saya, yaitu tesis saya kan terkait dengan komunikasi politik, tapi ini di mix atau dicampur dengan ilmu public relation. Jadi komunikasi politik dengan strategi lobby dan negosiasi. Jadi itu saya gabungkan, terus saya mengacu pada 2 buku, itu namanya nanti mungkin cari boleh deh. Nama bukunya itu Lewicki, itu dari lobby, terus kalau misalkan komunikasi politik itu Linda Lekit. Itu kayak terjemahan lah. Nah, jadi dia bisa saya gabungkan 2 teori itu, terus saya lanjutkan untuk menjadikan jurnal. Jadi tesis sudah selesai nih. Nah, terus saya bikin jurnal. Nah, baru saya terbitkan ini biar dapat itu tadi poin kredit dan bisa nanti di depannya buat langkah membuat jurnal yang lainnya lah gitu kan. Oke deh. Kalau hasil penelitiannya sendiri gimana Pak? Apakah sesuai dengan ekspektasi Bapak? Oh ya, sangat puas sesuai, ya, Pak? sangat puas. Jadi anggaplah kebetulan karena emang saya aslinya Banjarbaru kan, jadi welcome lah gitu. Walaupun memang ada kendala tadi agak susah nemuin, tapi itu cuma kendala ringan lah. Iya, betul. Kalau ketemu langsung banyak pengalaman, bisa saya ikut rapat bahkan terus Nambah relasi juga ya Pak nambah ya? relasi, terus di dalam dinas tuh saya dapat beberapa kontak. Jadi kayak ke depan tuh nggak susah lagi lah. Misalkan mau ketemu bapak dinas ini siapa, langsung aja ada kontaknya gitu. Betul sekali.
Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Mahani. Kali ini pertanyaan sudah di luar dari pembahasan kita mengenai jurnal penelitian Bapak Hari. Kita akan berlanjut ke pertanyaan mengenai politik kali ini, karena politik itu sangat menarik ya Mahani ya. Sangat menarik. Oke, Bapak Hari, menurut Bapak Hari sendiri bagaimana kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini, Pak? Indonesia ya, wah itu cukup menarik ya kan, karena emang kita di generasi sekarang nih, generasi milenial, generasi Z, Gen Z ya kan, Gen Z. itu kayak bahasanya apa ya, nggak mau ngerti lah tentang politik. Kalau bahasa kerennya itu apatis, Yep. ya kan. Padahal rame, seru kan. Coba kita lihat di TV atau mungkin di YouTube kan banyak sekali kayak orang-orang yang mau jadi presiden kan. Kita lihat nih kemarin mantan penyanyi ya kan, Giring. Iya, iya betul. Jadi mau jadi presiden Lagi ya kan, viral-viralnya juga. dari partai PSI kan, dan dia emang sangat getol mau jadi presiden. Bahkan kemarin Dokter Tirta itu, tahu Dokter Tirta Tahu, kan, tahu. itu mau jadi presiden juga katanya. Iya, iya. Ya, walaupun itu mungkin bercandaan. Nah, banyak. Kalau itu kan yang anggaplah dari public figure ya kan. Nah, ini mungkin dari politisi banyak juga nih. Ya, misalkan Ganjar, Pak Ganjar tahu kan? Ganjar Pranowo. Pak Ganjar. Nah, itu kayaknya yang paling favorit, elektabilitasnya paling tinggi. Terus mungkin yang kedua Ibu Puan Maharani ya kan. Iya. Wah, itu seru banget tuh. Ini kan sambil senyum-senyum, serunya gitu lah. Terus banyak lagi mungkin Ridwan Kamil, terus Anies Baswedan, banyak. Jadi kayak kita ini lebih baik cari yang kayaknya, wah ini sesuai, ini yang ganteng lah, nggak apa-apa juga. Atau yang mungkin seru dia ngomongnya gimana. Kan mereka semua kan rata-rata punya YouTube. Ya kalau Gen Z biasanya menilainya dari YouTube, sosial YouTube, media ya, sosial Pak, ya? media, Instagram Betul. gitu kan. Bahkan TikTok belum tahu nih, ada nggak ya mereka yang pokoknya TikTok? Kayaknya Pokoknya ada sih ya. Kayaknya ada sih, kayak pernah lihat Ridwan Kamil di TikTok. Nah itu kan, jadi kayak sekarang nih sosial media tuh udah jadi medium buat yang tokoh politik itu buat memasarkan dirinya. Padahal kan pemilu sebenarnya udah masih lama sih 2024. Cuma dari sekarang udah mulai gencar, ya kan. Bahkan Pak Erick Thohir tahu kan, Tahu. kemarin ada di berita ke pom bensin katanya. Terus pom bensinnya bayar. Nah itu ada kan. Kami nggak Nah, ngikutin sih Pak kalau masalah itu. Itu kurang nonton ini berarti. Nontonnya apa nih? Nontonnya BTS terus mungkin ya? Atau mungkin apa Tidak ini? ya. Ya kan Ikatan Cinta ditonton. Nah, sekali-kali lah kita lihat yang kayak gitu kan penting. Oh iya seru nih. Jadi kalau kita ditanya apalagi mau komunikasi kan, kita jangan ditanya gimana politik sekarang. Jadi nggak gagu ya Pak ya? Aduh gimana ya? Jangan gitulah ya. Oh iya saya tahu. Nah, minimal 1-2 tuh ngerti. Nah, terus mungkin kemarin tuh ada juga terkait Pak Ahok kan, kayak misalkan dia mulai kayak mau mecat anak buahnya segala, ada yang macam-macam. Nah itu kondisi politik. Jadi kayak dibilang seru tuh anggaplah ini kayak film. Nah jadi siapa tokoh-tokohnya tuh harus minimal diingat. Ya kan film kan diingat kan, misalkan ini nih Ikatan Cinta tuh siapa aja pemerannya, ya kan Aldebaran, ya kan terus siapa Andin. Padahal nama aslinya kan bukan mereka. Ya, Nah, bukan ingetin mereka. aja kayak, oh ini siapa? Oh ada ini AHY. Oh AHY ini dia dari ini misalnya. Tuh, kita harus mulai pelan-pelan lah. Gak usah sampai dalam, gak usah. Kita tahu luarannya aja. Itu sih. Gimana sih Pak caranya biar kayak anak-anak muda kayak Gen Z tadi tuh Seperti Pak, kita biar- berdua. biar suka sama politik? Biar suka ya, mungkin kita mulai dari awal dulu sih. Kita lihat sosial media dulu. Betul. Kan generasi Z nggak bisa lepas dari handphone kan, betul. dari smartphone. Ya mungkin kita lihat Instagram dulu. Nah ya kan, terus lihat apa aktivitasnya ngapain, ya kan. Terus liatin netizen. Serunya liatin netizen. Biasanya kan netizen kayak Komentar. macam-macam kan. Ya kan, misalkan kayak kemarin Ibu Puan Maharani kan kepakan sayap segala. Nah itu kan seru kan. Cari meme-nya juga bisa. Tapi Iya, meme. tapi kita kalau bisa nggak usah terikut post lah, nanti repot kan. Nah lebih baik kita kayak ikutin sosial Penonton, media. ya. Karena hampir semua tokoh politik itu udah punya sosmed sekarang. Enggak ada yang nggak punya deh. Betul. Semua punya. Dan gitu. semua rata-rata udah eksis ya Pak ya? Semua udah eksis. Karena memang dari partai politiknya udah punya banyak regenerasi lah. Baik minimal dari tim suksesnya atau mungkin dari otak pikirnya di dalam partai politik itu udah mikir, oh ini targetnya generasi Z. Generasi Z kan sudah 17 tahun ya, udah bisa milih. Nah kalau ini nggak dirangkul, berarti mereka akan kehilangan suara kan. Padahal suara itu penting buat nanti di partai, nanti kan partai politiknya atau mungkin dari calonnya. Penting banget. Mereka udah mikir ke situ. Nah, kalian nanti yang nggak punya pegangan nanti diincar siapa ini. Nah, gitu. Jangan sampai, yang penting jangan sampai tergiur sama yang politik uang sih. Itu banyak tuh nanti. Itu ancaman besar. Nah, yang penting kita lihat dari kualitas. Apalagi kita komunikasi kan. Cari yang kira-kira hebat lah ngomongnya. Kredibel ya Pak ya? Kredibel, terus yang bisa dipercaya gitu. Kita tahu kan dari luar, oh ini orangnya pencitraan aja nih. Oh ini bener-bener bisa nih. Benar-benar melihat track recordnya ya Pak ya? Recordnya gitu kan. Nah itu. Tapi ingetin juga biasanya banyak juga propaganda atau
black campaign itu sering. Nah, kita hindari itu, hoax tuh kita hindari. Apalagi grup-grup WA, mohon maaf ya, mau grup WA keluarga tuh, aduh apa nih, diteruskan. Apa diteruskan? Tuh hoaxnya sangat-sangat. belum tentu informasinya benar atau Iya, hati-hati vaksin bla 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 misalnya. Betul. Hati-hati Sangat kalau sering. milih ini jadi ini. Nah, hati-hati agama ini, tuh repot, pusing. Bagikan atau Anda masuk neraka. Nah itu, terus misalkan nanti nggak bisa dimandikan segala, aduh, itu dihindari banget. Apalagi generasi Z ini penentu. Kalian ini penentu soalnya, penentu buat masa depan. Kalau misalkan kalian nggak tahu politik, kalian akan ikut alur aja nanti. Nah, padahal kita harus sebagai salah satu role model lah gitu. Bahwa ini, ayo kita suka politik nih. Nanti kan adik-adik kan ngikut kalian, adik-adik tingkat atau mungkin adik kalian kan ikut kalian. Kalau misalnya kalian, aku usah, nggak penting politik, Golput aja. golput aja gitu. Atau politik nggak ada duitnya segala, jangan sampai gitu. Apalagi kita nanti SIKOM kan, kita harus tahu karena SIKOM dia dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, berarti harus ada politik nih. Politik. Nggak bisa iya, bilang, betul. Pak, saya nggak tahu politik, Pak, Ibu, saya nggak tahu politik. Itu repot nanti. Gitu ya, harus bisa dari diri kalian. Betul. Seperti kalian menyukai drama Korea mungkin ya. Apa alasan suka drama Korea? Nah, nggak tahu kan? Nah, sama kayak politik. Apa alasan suka politik? Ya, sampai bilang, nggak tahu, saya suka aja lah pokoknya. Suka aja tanpa alasan. Tanpa alasan, gitu. Baik, terima kasih Bapak Hari atas waktu yang telah Anda luangkan bersama kami. Baik pemirsa, itulah informasi yang dapat kami sampaikan melalui obrolan ini. Ternyata banyak sekali wawasan baru yang kita dapatkan melalui obrolan ini ya, Mahani ya. Iya, benar banget. Kalau begitu sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.